Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas serial Buah Roh yang terakhir, yaitu pengendalian diri. Nah, mari saya mengajak teman-teman untuk membuka dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Korintus 9 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Satu bagian lagi dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, gambar yang kalian lihat di belakang saya ini bukanlah cuplikan dari adegan film Hollywood. Gambar ini adalah sebuah kejadian nyata yang benar-benar terjadi di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 20 November 2020 yang lalu. Mengerikan ya, kepala truk ini bisa sampai berdiri tegak terangkat ke atas seperti transformer. Disinyalir hal ini terjadi karena truk ini mengalami rem blong sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Ketika supir truk mengetahui bahwa remnya tidak berfungsi, maka dia tidak bisa mengendalikan truk yang besar itu. Truk itu kemudian menabrak sebuah mobil R3 yang ada di depannya dan mobil itu mengalami kerusakan yang parah. Tapi untungnya supir truk masih sigap. Di tengah rem yang tidak berfungsi itu dia berusaha mengendalikan truk itu dengan cara banting setir ke arah kanan. Tapi hal yang tidak terduga malah terjadi. Waktu truk itu dia hajar untuk banting setir ke arah kanan, tiba-tiba truk itu berbalik berdiri dalam posisi tegak ke arah kiri. Nah, ini hukum fisika ya teman-teman. Apa hukumnya nanti kamu coba buka lagi buku fisika kamu ya. Waktu dia lempar ke kanan, maka ada gaya yang melawannya dan truk itu jadi tegak terangkat ke atas seperti gambar ini. Teman-teman bisa bayangkan ya, sebuah benda yang kecil yang bernama rem itu yang kelihatannya sepele, tetapi ketika tidak berfungsi punya peran yang besar untuk menimbulkan kecelakaan. Rem yang kecil yang kelihatan sepele itu ternyata punya fungsi yang sangat besar untuk mengendalikan truk raksasa. Truk raksasa yang punya kekuatan dan kecepatan yang besar tidak ada gunanya, tidak ada artinya jika tidak ada rem yang mengendalikan lajunya. Terbukti kan ketika rem itu tidak berfungsi, terjadi satu kecelakaan seperti ini. Masih untung ya, supir truk itu berusaha mengendalikan truk yang remnya sudah tidak berfungsi. Kalau supir truk itu tidak banting setir ke kanan, tidak bisa dibayangkan akan ada berapa banyak lagi kendaraan yang menjadi korban, atau akan ada berapa banyak jiwa yang menjadi korban dalam kecelakaan itu. Nah teman-teman, rem pada truk ini sama fungsinya dengan buah roh pengendalian diri yang akan kita bahas hari ini. Meski ada dalam urutan yang terakhir, buah roh pengendalian diri ini tidak bisa kita sepelekan. Buah roh pengendalian diri ini adalah hal yang penting. Ibarat rem pada truk itu, kita membutuhkan buah roh pengendalian diri supaya kita bisa menghidupi buah roh lainnya dan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat, buah roh pengendalian diri ini punya keunikan dibandingkan dengan 8 rasa buah roh lainnya. Yuk kita review sebentar, apa saja rasa dari buah roh itu. Teman-teman masih ingat? Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Nah, waktu kita membahas 8 buah roh yang lain itu selama 8 minggu ini, kita mendapati bahwa
karakter buah roh itu sebenarnya adalah karakter dari Allah sendiri yang Dia tumbuhkan di dalam diri kita. Allah itu adalah kasih, Dialah sumber sukacita dan sumber damai sejahtera kita. Dia penuh dengan kesabaran, Dia penuh dengan kebaikan, kemurahan, kesetiaan terhadap umatnya. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. 8 karakter ini semuanya adalah karakter dari Allah pribadi yang sempurna itu. Tapi mari kita lihat pada buah roh pengendalian diri. Ada hal yang berbeda dari buah roh pengendalian diri ini. Allah tidak punya karakter pengendalian diri, dan Dia tidak perlu untuk mengendalikan dirinya supaya Dia tidak jatuh dalam dosa. Sebab kalau kita pikirkan hanya dengan logika saja ya, kalau Allah perlu mengendalikan dirinya supaya Dia tidak berdosa, berarti Dia tidak pantas disebut sebagai Allah, bukan? Justru karena Dia adalah Allah, seorang pribadi yang sempurna dengan karakter yang sempurna, segala jalannya, hikmatnya tidak terselami, maka Allah tidak perlu pengendalian diri. Nah, tapi kalau begitu muncul lagi pertanyaan. Jika selama ini kita bahas buah roh adalah karakter Allah yang Dia tumbuhkan di dalam diri kita, bagaimana dengan pengendalian diri yang tidak ada di dalam diri Allah? Apakah pengendalian diri tidak bisa dimasukkan dalam daftar buah roh kalau begitu? Tidak, teman-teman. Buah roh pengendalian diri adalah buah yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Kualitas yang Dia kerjakan di dalam diri kita supaya kita dimampukan dan diberikan kuasa untuk mengendalikan keinginan daging kita. Nah, tapi ini bukan berarti bahwa selama kita hidup di dunia ini, karena kita punya buah roh pengendalian diri, maka kita bisa hidup sempurna tanpa dosa. Tidak begitu juga ya teman-teman. Waktu kita percaya dan menerima Kristus, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan diri kita ini disebut sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita mengambil alih untuk memimpin hidup kita, sehingga kita belajar untuk mengendalikan diri kita dari keinginan daging. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Meski Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tapi kenyataannya kita masih hidup di dalam kedagingan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Karena keinginan roh dan keinginan daging itu saling berlawanan, mereka saling berkonflik. Keinginan daging itu dalam bahasa aslinya adalah hidup terpisah, tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan Allah. Maka ketika kita memilih untuk hidup menurut keinginan daging kita, itu artinya kita sedang tidak hidup di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Pada waktu kita memilih untuk hidup di bawah keinginan daging kita, itu artinya kita membiarkan diri kita sedang membuat rem kita menjadi blong. Ini satu logika yang sederhana juga. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan kita tahu fakta itu berarti kita harus membiarkan Dia yang mengendalikan diri kita, bukan? Tapi ketika kita memilih untuk tidak hidup di bawah pimpinannya, alias kita memilih untuk hidup di bawah keinginan daging kita, itu artinya kita sengaja buat rem seperti rem pada truk itu menjadi blong dan tidak berfungsi. Pada waktu rem kita menjadi blong, maka sama seperti truk tadi akan menimbulkan akibat yang merugikan banyak pihak. Teman-teman, Kristus mati bagi kita supaya kita ini bisa terhubung dengan Allah, supaya kita ini bisa menikmati relasi yang indah dengan Allah. Karena memang kita didesain untuk mengalami relasi yang indah dengan Dia. Kita memang didesain untuk hidup terus melekat dan bergantung dalam pimpinannya. Pada waktu kita memilih untuk hidup menurut keinginan daging kita, itu sama halnya dengan kita membuat rem itu menjadi blong, membuatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketahuilah teman-teman, Kristus yang telah mati bagi kita itu sudah mengalahkan maut dan kuasa dosa.
Kalau kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, kalau kita sudah menerima Kristus, itu artinya dosa tidak lagi memegang kendali atas hidup kita. Kitalah yang memegang kendali atasnya, karena Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita itu memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Nah, maka pengendalian diri ini berarti adalah kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita. Pengendalian diri itu berarti kita menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saya mau membiarkan Dia yang take control. Saya mau Dia yang pegang kendali atas hidup saya. Teman-teman, Paulus memulai rasa buah roh ini dengan kasih. Kenapa? Waktu itu Ko Edwin sudah bahas di khotbahnya dan bahkan dia jadikan ini sebagai pertanyaan kuis. Dan ada teman-teman yang menjawabnya dengan benar dan mendapatkan buku, ya kan? Kenapa Paulus memulai buah roh ini dengan kasih? Ya, karena tanpa kasih kita tidak mungkin bisa menghidupi buah roh yang lainnya. Atau dengan kata lain, kasih itu adalah kualitas yang mengarahkan pikiran dan tindakan kita untuk melakukan buah roh yang lainnya menjadi manfaat bagi orang lain juga. Dan waktu Paulus mengakhiri kualitas buah roh itu, diakhiri dengan kualitas pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah karakter, kualitas yang mengarahkan kita, mengarahkan pikiran dan tindakan kita untuk melakukan tindakan ke dalam, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat juga bagi orang lain. Teman-teman lihat, kalau kasih itu mengarahkan kita untuk menghidupi buah roh lainnya dan melakukan tindakan keluar, sedangkan pengendalian diri ini adalah satu kualitas yang mengarahkan pikiran dan tindakan kita untuk melakukan tindakan bagi kebaikan diri kita sendiri yang pada akhirnya akan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman lihat ada sebuah lingkaran utuh dari buah roh ini. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri terhadap ego kita, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap keinginan mata dan materi, maka kita akan jatuh pada dosa serakah. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap keinginan seksual, maka kita akan jatuh pada dosa hawa nafsu. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam attitude kita terhadap kesuksesan ataupun keberhasilan orang lain, maka kita akan jatuh pada dosa iri hati. Jika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka kita akan jatuh pada dosa kemarahan. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap nafsu makan, maka kita akan jatuh dalam dosa kerakusan. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap waktu kita, maka kita akan jadi orang yang malas. Kita akan jatuh pada dosa kemalasan. Teman-teman lihat, daftar yang baru saja saya sebutkan ini adalah daftar 7 dosa maut yang sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Teman-teman lihat ada satu gambaran utuh dari buah roh pengendalian diri ini. Waktu kita sudah lihat gambaran utuh ini, maka kita mengerti bahwa tidak ada cara lain untuk mengendalikan diri kita terhadap keinginan daging selain dengan hidup oleh roh. Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lagi-lagi ini juga adalah satu logika yang sederhana. Kalau kita tahu di dalam diri kita ada Roh Kudus yang berdiam, tapi kita juga masih hidup di dalam kedagingan, tapi kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Dan kalau kita tahu bahwa keinginan roh dan keinginan daging itu saling berlawanan, maka agar kita bisa hidup di bawah kendali roh, kita harus mematikan keinginan daging. Sebaliknya, supaya keinginan daging ini mati, supaya keinginan daging ini tidak lagi berkuasa atas diri saya, maka saya perlu membiarkan diri saya hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu artinya adalah hidup dipimpin oleh roh.
Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dipimpin oleh Roh? Caranya adalah dengan terus fokus dan mengarahkan pandangan kita pada Kristus yang hidup di dalam saya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 tadi Paulus katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Di sini Paulus menggunakan ilustrasi tentang seseorang yang sedang dalam sebuah pertandingan sesuai dengan konteks pada masa itu. Nah, pada budaya Yunani waktu itu ada sebuah pertandingan olahraga yang terkenal seperti Olympic Games pada masa kita saat ini. Masa itu namanya adalah Isthmian Games. Nah, Isthmian Games ini hampir sama dengan Olympic Games. Ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Bedanya, kalau dalam Olympic Games kita mendapati ada juara 1, juara 2, juara 3 begitu ya. Kalau Isthmian Games yang dipertandingkan, yang dipertaruhkan, yang dicari hanyalah juara 1. Tidak ada juara 2 atau juara 3 dan seterusnya. Tapi orang yang mengikuti games ini bertarung sedemikian rupa, mereka menguasai dirinya sedemikian rupa dalam segala hal, supaya mereka bisa menang dan mendapatkan mahkota yang terbuat dari daun. Teman-teman, mereka hanya berjuang mendapatkan mahkota dari daun. Tapi para atlet ini berjuang sekuat tenaga supaya mereka bisa memenangkan pertandingan. Mereka harus menguasai diri mereka dalam banyak hal. Sebelum ikut bertanding, mereka harus mempersiapkan diri dengan mengendalikan diri dari kemalasan. Mungkin itu adalah dengan harus latihan beberapa jam satu hari. Di saat orang lain bisa pergi jalan-jalan ke mall, mereka harus mengendalikan keinginan itu supaya bisa latihan. Mereka juga harus mengendalikan diri dari nafsu makan agar mereka tidak jatuh pada keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat. Di saat orang lain bisa makan junk food atau makan apapun yang mereka suka, bisa makan KFC, Burger King, McD, dan lain sebagainya, para atlet ini harus mengendalikan dirinya dari makanan yang tidak sehat. Dia harus menjaga asupan gizinya supaya dia bisa bertanding dengan baik. Di saat orang lain bisa minum boba, orang lain bisa minum minuman bersoda, para atlet ini harus menahan, harus mengendalikan dirinya dari keinginan untuk minum minuman seperti itu. Karena dia harus menjaga staminanya dengan hanya minum air putih. Teman-teman, para atlet ini yang hanya berjuang demi mendapatkan mahkota yang fana itu rela menguasai dirinya dari banyak hal. Mereka rela tidak makan makanan junk food, tidak minum boba, tidak jalan-jalan ke mall ataupun malas-malasan hanya demi dapat mahkota daun yang fana. Gambaran ini menunjukkan kepada kita sebenarnya satu gambaran mengenai perjalanan kita mengikut Tuhan. Setiap kita yang mengikut Tuhan juga sedang berada dalam area pertandingan, seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi. Waktu kita berada dalam arena pertandingan itu menuju garis finish, kita pun harus sama seperti atlet itu, yang terus fokus dan mengarahkan pandangan kita ke depan dan menguasai diri kita dalam banyak hal, supaya kita bisa mendapatkan tujuan, mendapatkan mahkota yang kekal itu, mendapatkan mahkota abadi, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kalau atlet yang hanya berjuang demi mendapatkan mahkota yang fana saja rela melakukan sampai sedemikian rupa, apalagi harusnya dengan kita. Kita berjuang demi mendapatkan mahkota yang kekal. Teman-teman, jika kita masih diberi kesempatan untuk berada dalam stadion pertandingan perjalanan hidup ini, maka mari kita belajar untuk terus fokus
dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan demi mendapatkan mahkota yang kekal itu. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita dalam segala hal, supaya kita tidak jatuh pada keinginan daging. Mari kita minta Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bisa hidup dipimpin oleh-Nya. Dan kita boleh berlari pada tujuan yang ditetapkan bagi kita untuk mendapatkan mahkota yang kekal itu, keserupaan dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa hidup terus di dalam pimpinannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Biarlah Engkau yang menolong, memberkati setiap kami ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu ini boleh terus memberi diri kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh berjuang mendapatkan mahkota yang kekal itu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh fokus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.